Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 541. Sepupuku. Teriak Yuking. Hanya karena kamu bilang begitu. Dia tidak percaya bahwa pacar Zhao Yanzi belum pernah mendengar nama Huang Suji sejak dia belajar di East Ocean University. Dia benar-benar berani memanggil sepupuku. Pikirnya. Jika sepupumu tidak berani datang, maka jangan ribut di sini, kata Hao Ren. Ling, Guyu, dan Liu Qixi saling memandang dengan terkejut. Hao Ren berbicara dengan sangat tenang, dan sepertinya dia tidak takut pada sepupu Yuking. Tetapi menurut Yuking, sepupunya adalah salah satu siswa paling berpengaruh di East Ocean University. Bahkan instruktur harus meninggalkannya sendirian. Dia tidak berani datang. Yuking berdiri, mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan keluar, menatap Hao Ren. Ketika sepupu aku datang, jangan menyesalinya, katanya. Dia awalnya hanya ingin mengejek Zhao Yanzi sehingga yang terakhir akan takut melihatnya di masa depan, tetapi dia tidak berharap pacar Zhao Yanzi berani membela Zhao Yanzi dan memprovokasi dia. Ponsel Yuking terhubung. Sepupu. Seseorang mengintimidasi aku di lapangan Hongji. Kata Yuking. Apa yang terjadi? Tanya Huang Suji di telepon. Itu adalah teman sekelasku. Dia menghinaku. Kata Yuking. Dia ingin menambahkan bahan bakar ke situasi dan mengatakan bahwa dia dipukuli, tetapi dia juga takut sepupunya akan datang dan memarahinya setelah melihat bahwa situasinya berbeda. Karena itu, dia tidak berani melebih-lebihkan. Ketika Huang Suji mendengar bahwa itu adalah konflik antara siswa sekolah menengah, dia kehilangan minat dan berkata, itu bodoh. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Yuking berdiri kaku di tempatnya dengan ponselnya di tangan. Kapan sepupumu datang? Tanya Hao Ren. Dia dulu benci melihat Huang Suji. Ini adalah pertama kalinya Hao Ren benar-benar ingin melihat Huang Suji. Sepupu aku berkata bahwa dia sangat sibuk hari ini, tetapi kamu harus berhati-hati nanti. Yuking meletakkan ponselnya dan berkata kepada Hao Ren. Hao Ren mencibir dan melirik Yuking dengan jijik. Kemudian, dia mengambil tusuk daging dan meletakkannya di depan Zhao Yanzi. Yuking mengepalkan teleponnya dan menjadi sangat marah. Dia berpikir, pacar Zhao Yanzi ini hanya memandang rendah aku. Hanya karena dia seorang mahasiswa. Dia bertekad untuk memastikan bahwa sepupunya akan memberinya pelajaran. Dia berencana untuk meminta nama pacar Zhao Yanzi setelah kembali ke sekolah. Hao Ren tidak tertarik berurusan dengan gadis sekolah menengah yang sombong ini. Setelah memesan beberapa tusuk sate yang lebih enak, ia memperlakukan Zhao Yanzi dan ketiga teman sekelasnya dengan makanan enak. Pada sore hari, itu adalah upacara pembukaan sekolah menengah Lingzhou. Zhao Yanzi mengadakan pertemuan kelas, jadi dia harus mengganti pakaiannya dengan seragam sekolah dan kembali lebih awal. Hao Ren membayar tagihan dan mengantar keempat gadis kembali ke sekolah. Karena Hao Ren memperlakukan mereka untuk makan, dan pidatonya lebih matang daripada anak laki-laki sekolah menengah, teman-teman sekamar Zhan Yanzi merasa seperti dia seperti kakak laki-laki. Mereka memiliki kesan yang baik tentang dia dan mendukung hubungan Zhao Yanzi dan Hao Ren. Karena para siswa sudah tiba di sekolah menengah Lingzhou, pengunjung tidak dapat dengan mudah memasuki sekolah. Hao Ren berjalan Zhao Yanzi ke gerbang sekolah, menyerahkan sepeda kepadanya, dan tinggal di pintu masuk untuk melihatnya. Paman, terima kasih atas tusuk sate hari ini. Ling memimpin dan berterima kasih padanya. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Zhao Yanzi dan merupakan yang pertama di antara tiga gadis yang bertemu Hao Ren. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan perkembangan antara Zhao Yanzi dan Hao Ren, dia hampir tidak menyaksikan perjalanan cinta Zhao Yanzi. Awalnya, Zhao Yanzi membenci paman ini, tetapi dia sekarang sedang jatuh cinta. Dari sudut pandang Ling, Hao Ren peduli tentang Zhao Yanzi, tetapi Zhao Yanzi hanya menjadi kekasih kecil dan belum sepenuhnya menerima Hao Ren. Hao Ren tersenyum ringan dan kemudian mengalihkan pandangannya pada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi adalah satu-satunya di antara mereka yang tidak mengenakan seragam sekolah, jadi dia tampak lebih cantik dengan cara ini. Yah, paman, kamu bisa kembali. Zhao Yanzi menatap Hao Ren dan berkata, baik di sekolah. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku, kata Hao Ren dan berbalik ke pintu masuk utama Universitas Samudra Timur. Jangan terlalu dekat dengan Xie Yujia. Tiba-tiba Zhao Yanzi menambahkan.
Hao Ren melambaikan tangannya dan menyeberang jalan untuk memasuki East Ocean University. Dia masih ingin berbicara dengan Zhao Yanzi tentang tidak terlalu memusuhi Xie Yujia, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk memberitahunya karena 3 gadis lainnya bersama mereka. Dia harus melakukannya di lain waktu. Faktanya, Xie Yujia masih peduli pada Zhao Yanzi, tetapi Zhao Yanzi tidak membelinya. Kembali ke sekolah, Hao Ren memanggil Xie Yujia dan bertanya kepadanya tentang bagaimana pendaftaran klub. Semua jenis prosedur hampir selesai. Sekarang, aku hanya menunggu salah satu wakil kepala sekolah mencapnya. Tetapi karena kamu tampaknya cemas tentang ini, aku mungkin langsung pergi ke wakil kepala sekolah Lu untuk cap itu. Setelah disetujui, pada dasarnya dilakukan, kata Xie Yujia. Suaranya terdengar agak cemas. Berlarian di antara berbagai kantor di hari yang panas, dia pasti kelelahan. Tidak apa-apa. Lakukan saja besok, kata Hao Ren. Kami sedang menunggu perangko terakhir. Aku akan menyelesaikannya untukmu, kata Xie Yujia. Ketika dia dulunya adalah presiden kelas, dia tegas. Dia akan mengurus semua yang muncul dan tidak pernah menunda-nunda. Dia tidak bertanya tentang makanan Hao Ren dan Zhao Yanzi. Dia tidak ingin terlihat terlalu cemburu pada hal seperti itu. Oh, bisakah kamu juga membantuku meminta nomor telepon Lucky? Lucky dari Go Club, tiba-tiba Hao Ren berkata. Dia. Aku dapat menemukannya di daftar presiden klub. Aku akan mengirimkan nomornya kepadamu sebentar lagi. Xie Yujia menjawab dengan cepat, ada satu hal lagi. Semua klub di sekolah harus memiliki pengawas yang merupakan staf pengajar. Adakah yang ada dalam benakmu? Aku akan menjaga ini. Jika aku tidak bisa, aku akan melaporkan kembali kepada kamu, kata Hao Ren. Bagus. Xie Yujia menutup telepon. Rupanya, dia harus lari ke kantor lain. Hao Ren berdiri di kampus, memikirkannya, dan memanggil Suhan. Dia dan Suhan bisa berkomunikasi melalui token inspektur, tetapi token itu terhubung dengan indera spiritual. Jika Suhan sedang berkultivasi sekarang, itu akan mempengaruhi kultivasinya dan mungkin membahayakan dirinya. Karena itu, setiap kali Hao Ren mencari Suhan, itu lebih aman untuk menelepon atau mengunjungi kantornya secara pribadi. Jika ini memengaruhi kultivasi Suhan, amarahnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan Hao Ren. Telepon berdering selama beberapa detik, dan Suhan mengangkatnya. Suaranya dingin. Apa? Ini situasinya. Aku mendirikan klub dan ingin kamu menjadi pengawas yang bertanggung jawab karena... Tentu, Suhan mengeluarkan satu kata dan membuat ucapan Hao Ren tidak berguna. Apakah ada hal lain? Tanya Suhan di telepon. Tidak. Oke. Suhan menutup telepon dan membenamkan dirinya dalam kultivasi sekali lagi. Hao Ren memegang telepon, tertegun. Wanita ini terlalu jernih, pikirnya. Bas, Hao Ren menerima pesan. Xie Yujia telah mengirim nomor telepon Lucky. Efisiensinya sangat tinggi. Hao Ren memutar nomor itu, dan Lucky mengangkatnya. Siapa ini? Suara Lucky sangat tenang. Dia sering menerima telepon yang tidak dikenal, dan banyak dari panggilan itu adalah wartawan media yang ingin mewawancarainya. Aku Hao Ren. Oh, Lucky terdengar sedikit terkejut, Saudara Hao. Seperti ini. Aku membuat klub, dan aku ingin kamu menjadi wakil presiden. Kamu dapat membantu aku menyebarkan berita ini. Secara khusus, katakan ini. Hao Ren menjelaskan rencananya kepada Lucky. Lucky mendengarkan dengan sangat hati-hati. Dengan permintaan Hao Ren, dia tidak akan berani ceroboh. Kekuatan dan status Hao Ren telah memenangkan rasa hormatnya. Di lingkaran pembudidaya naga, usia bukanlah apa-apa. Karena itu, ketika Inspektur Hao Ren mengambil inisiatif untuk meminta bantuannya, ini adalah kesempatannya. Dia takut dia tidak bisa berteman dengan Hao Ren. 1 jam kemudian, Huang Suji, yang sedang menikmati AC dan mendengkur di kantor kecil klub panjat tebing, dibangunkan oleh salah satu kaki tangannya. Apa yang salah? Huang Suji agak kesal. Tepat ketika dia sedang tidur, dia terbangun oleh panggilan telepon sepupunya karena beberapa hal sepele. Sekarang, dia terbangun sekali lagi. Saudara Huang, Lucky, Presiden Go Club, membuat posting di forum sekolah. Siswa yang membangunkan Huang Suji menunjuk ke komputer. Lucky. Posting. Huang Suji agak bingung. Forum sekolah memerlukan pendaftaran dengan nomor siswa seseorang, yang setara dengan autentikasi nama asli. Penulis posting akan menampilkan nama dan nomor siswa, dan itulah sebabnya beberapa orang akan memposting di forum sekolah.
Namun, forum sekolah memiliki halaman manajemen klub. Semua aktivitas klub, rekrutmen, dan pendaftaran dapat diperbarui di halaman ini. Baru-baru ini, Rock Climbing Club akan merekrut anggota baru, jadi perlu memperbarui informasi di halaman ini dan juga memperhatikan pembaruan klub lain. Lucky memposting bahwa Hao Ren mendirikan klub kaligrafi. Lucky sendiri akan menjadi wakil presiden, dan pengawasnya adalah Suhan. Ada 2 lowongan wakil presiden lainnya, dan dia berharap siswa yang berminat akan bergabung. Anggota klub panjat tebing ini menunjuk ke pos. Lucky bergabung dengan klub lain. Huang Suji tidak percaya. Go Club adalah klub paling unik di East Ocean University, dan juga memiliki status tertinggi. Lucky selalu memandang rendah klub lain di sekolah, apalagi bergabung dengan klub lain. Namun, penulis posting ini memang Lucky. Nama dan nomor siswanya, serta gelar presiden Go Club ditampilkan. Klub yang didirikan oleh Hao Ren, Huang Suji melihat ini dan menjadi lebih bingung. Semua orang tahu bahwa atasan hanya judul kosong dan tidak akan pernah muncul. Satu-satunya daya tarik yang dimilikinya adalah Lu Linlin dan Lu Lili. Kalau tidak, siapa yang akan berpartisipasi di klub kaligrafi hari ini dan usia ini? Puff, mengandalkan gadis untuk menarik anggota. Sangat rendah. Huang Suji memikirkannya dan berkata. Namun, dia cemburu dalam benaknya tentang fakta bahwa Suhan sebenarnya setuju untuk menjadi pengawas klub Hao Ren. Tampaknya hubungannya dengan Hao Ren tidak sederhana. Tidak, Bruder Huang, ada kalimat lain di bawah ini. Antek menunjuk ke kalimat terakhir di pos. Secara khusus dinyatakan, Lu Linlin, Lu Lili, dan Xie Yujia tidak akan bergabung dengan klub. Melihat kata-kata yang tampaknya tidak berhubungan ini, Huang Suji menghela nafas. Tanpa Lu Linlin dan Lu Lili, siapa yang akan berpartisipasi dalam klub yang tidak populer ini? Apakah ada orang yang akan pergi kepadanya? Dia melebih-lebihkan pesonanya. Huang Suji melambaikan tangannya. Jangan khawatir, klub seperti ini tidak akan memiliki banyak anggota. Bab 542. Latihan siaran generasi ke-8. Latihan pertama, berbaris di tempat. Pergi. 1, 2, 3, 4. Hao Ren sedang tidur di tempat tidurnya ketika dia mendengar musik dari luar di pagi hari. Ren. Tahun ajaran mereka telah dimulai. Zhou Liren, yang berada di atas ranjang tempat tidur lainnya, mendorong ranjang Hao Ren dengan gembira. Setengah tidur, Hao Ren menyadari bahwa itu adalah hari pertama Zhao Yanzi. Haha, itu latihan pagi. Zhou Liren melompat dari tempat tidur dan berlari ke balkon dengan sandalnya. Para siswa dari semua bangunan asrama keluar untuk menonton latihan siaran sekolah menengah Lingzhou 1. Hao Ren juga naik ke balkon dan melihat siswa berbaris di kelas, melakukan latihan pagi. Asrama bangunan nomor 7 hanya berjarak 1 dinding dari sekolah menengah Lingzhou. Kamar Hao Ren 302 lebih tinggi dari pagar sehingga mereka bisa melihat lapangan olahraga dengan jelas. Ada begitu banyak gadis imut. Zhou Liren menatap gadis-gadis di lapangan olahraga dan menghela nafas. Hao Ren memindai area, mencari Zhao Yanzi. Siswa di kelas 9 harus melakukan latihan juga. Para guru hanya akan mengambil periode ini selama paruh kedua semester ketika ujian masuk sekolah menengah sudah dekat. Siswa sekolah menengah berkembang, sehingga ketinggian siswa sangat berbeda. Hao Ren segera melihat Zhao Yanzi. Dia ada di kolom keempat dan baris kedua. Siswa berbaris sesuai dengan ketinggian mereka dengan anak perempuan di depan dan anak laki-laki di belakang. Siswa yang lebih pendek berdiri di depan yang lebih tinggi. Zhao Yanzi tidak tinggi di kelasnya, jadi dia ada di baris kedua, tepat di depan Ling. Latihan ketiga, tendangan kaki. Saat musik dan siarannya berubah, Zhao Yanzi harus mengubah gerakannya sesuai dengan instruksi. Dia terlihat sedikit linglung dalam seragamnya, tetapi dia tidak bertindak terlalu kehilangan karena seorang guru mengawasi kelasnya. Hao Ren tidak bisa menahan tawa pada gerakan konyolnya. Zhao Yanzi melompat malas di seragamnya, namun dia masih terlihat sangat lucu. Apakah sepupu kecil di sana? Tanya Zhou Liren ketika dia melihat senyum Hao Ren. Tidak memberitahumu. Hao Ren memutar matanya ke arah Zhou Liren dengan dingin. Ayo, saudara Ren. Zhou Liren menjulurkan lehernya dengan tangan memegangi pagar. Dia memulai pencarian sendiri. Namun, semua siswa sekolah menengah Lingzhou mengenakan seragam biru muda. Dia tersesat mencari Zhao Yanzi. Selain itu, bagaimana penglihatannya dapat dibandingkan dengan Hao Ren? Zhao Yanzi menatap bangunan asrama universitas saat dia mengikuti instruksi.
Ini adalah hari pertama mereka di sekolah dan latihan siaran pertama mereka di kampus ini. Banyak mahasiswa memperhatikan mereka, dan Zhao Yanzi bertanya-tanya apakah Hao Ren adalah salah satunya. Namun, ada begitu banyak balkon, dan dia ingat bahwa bangunan asrama Hao Ren adalah terjauh dari sekolahnya. Dia tidak bisa mengenali Hao Ren setelah mencari beberapa saat, dan dia membuat beberapa kesalahan, membuatnya menonjol dalam kelompok. Latihan ke-8, pendinginan. Itu adalah bagian terakhir dari latihan siaran, sehingga gerakan melambat. Apakah paman ada di antara mereka, Si? Ling sengaja mengambil langkah besar agar bisa lebih dekat dengan Zhao Yanzi, dan dia bertanya pelan ketika dia mendapat kesempatan. Tidak. Kamarnya jauh dari sini. Jawab Zhao Yanzi. Apakah kamu mencarinya? Kamu membuat beberapa kesalahan hari ini, kata Ling. Apa yang kamu bicarakan? Aku sedang memikirkan pekerjaan rumah hari ini. Zhao Yanzi mencoba membenarkan dirinya sendiri. Latihan selesai, dan semua kelas keluar dari lapangan olahraga bersama dengan musik. Zhao Yanzi jelas adalah gadis tercantik di kelasnya. Ketika tiba giliran kelas Zhao Yanzi untuk keluar dari lapangan olahraga, dia melihat kembali ke gedung asrama universitas. Dia memiliki perasaan aneh dan merasa seperti Hao Ren sedang menatapnya. Kembalilah ke tempat tidur, kembali ke tempat tidur. Zhao Jiayi dan Cao Ronghua kehilangan minat mereka ketika gadis-gadis muda keluar dari lapangan olahraga. Mereka kembali ke kamar mereka dari balkon. Jadwal mereka benar-benar berlawanan dengan Hao Ren. Sebagian besar kelas mereka berada di sore hari di samping kelas wajib. Itu karena mereka ingin tidur. Zhou Liren menjulurkan leher untuk mencari sepupu kecil Hao Ren, tapi dia masih belum bisa menemukannya. Hao Ren terus menatap Zhao Yanzi sepanjang waktu. Dia bahkan melihat dia bermain-main dengan Ling ketika dia kembali ke kelasnya. Adegan yang hidup dan akrab mengingatkan Hao Ren tentang masa sempitnya. Akan menyenangkan jika dia bisa mengubah waktu dan menjadi teman sekelas Zhao Yanzi. Dia memeriksa waktu dan menyadari bahwa kelas pertamanya akan dimulai. Jadi, dia menyegarkan diri dan menuju ke kelasnya. Xie Yujia sudah ada di sana ketika dia tiba di ruang kelas. Hai, Xie Yujia melambai padanya. Dia tampak sama menyegarkannya seperti biasanya dengan kaos dan jeans putihnya. Beberapa orang sedang memeriksanya saat mereka menyikut satu sama lain ketika Hao Ren memasuki ruangan. Mereka mungkin bertaruh untuk meminta nomor telepon Xie Yujia. Namun, wajah ceria mereka segera berubah suram ketika dia menyapa Hao Ren dengan senyum cerah. Hao Ren melirik ke orang-orang saat dia berjalan ke Xie Yujia dan duduk. Orang-orang ini mungkin mahasiswa baru, dan mereka pikir Xie Yujia juga baru. Bagaimana kabarnya dengan klub? Tanya Hao Ren. Semuanya sudah diatur. Karena wakil kepala sekolah lu ada di sini kemarin, dia mencap dokumen kami. Aku mendaftar di kantor administrasi setelah itu, dan klub secara resmi didirikan. Xie Yujia tersenyum. Bagus, Hao Ren lega mendengar berita ini. Haruskah kita memasang iklan? Klub yang baru didirikan tidak selalu mendapatkan banyak siswa. Tetapi karena siswa baru-baru mulai sekolah, kami dapat menyewa tempat dan menjadi tuan rumah beberapa acara rekrutmen. Xie Yujia melanjutkan. Dia memikirkan banyak kegiatan untuk Hao Ren tadi malam. Dia mencoba memikirkan beberapa cara untuk merekrut siswa untuknya sehingga klub kaligrafi ini tidak akan terlalu sengsara hanya dengan beberapa anggota. Tidak apa-apa. Lucky sudah menyebarkan berita untukku. Mari kita pergi ke kafetaria dan meletakkan meja kecil di dekat pintu, kata Hao Ren. Tidakkah kita membutuhkan beberapa kegiatan promosi? Haruskah kita meminta bantuan Lu Linlin dan Lu Lili? Xie Yujia bertanya. East Ocean University mendorong para siswa untuk memperkaya waktu luang mereka, sehingga para siswa mendirikan banyak klub. Namun, klub yang baru mulai biasanya merasa sulit merekrut karena siswa lebih suka bergabung dengan klub besar daripada yang kecil dengan sedikit anggota. Selain itu, Dewan Sekolah akan membatalkan kualifikasi klub manapun jika mereka tidak bisa merekrut lebih dari 50 anggota dalam sebulan. Selama bertahun-tahun, hanya klub besar seperti klub renang dan klub board game yang bisa bertahan. Xie Yujia khawatir tentang klub Hao Ren. Dia mengalami banyak masalah untuk menjalankannya, jadi dia tidak ingin itu didiskualifikasi setelah sebulan. Karena itu, ia menyarankan agar ia mempromosikan klub baru pada awal September. Tidak apa-apa, Hao Ren mulai menghibur Xie Yujia sebagai gantinya. Meskipun itu adalah klubnya, Xie Yujia telah mengambil banyak upaya dalam berlari untuknya. Dia tidak bisa menahan senyum melihat wajahnya yang serius.
Begitulah kepribadiannya. Dia akan mencoba yang terbaik dalam semua yang dia lakukan. Baik. Selama kamu mengatakan itu baik-baik saja. Xie Yujia akhirnya tersenyum lega. Dia percaya pada kemampuan Hao Ren dan menyadari bahwa dia terlalu menekankan dirinya sendiri. Ketika mereka mengobrol ringan, Lu Linlin dan Lu Lili dengan rok pendek bunga dan sandal hitam berjalan ke ruang kelas, tertawa dan mengobrol. Orang-orang yang menatap Xie Yujia tiba-tiba tercengang dengan mata mereka yang menyala. Jika Xie Yujia hanya cantik untuk mereka, si kembar itu mencengangkan. Gongzi. Sebelum mereka bisa menatap lebih banyak pada para sister, dua keindahan ini mempercepat langkah mereka dan menuju ke arah Hao Ren yang berada di belakang kelas. Orang-orang yang melihat mereka terkesiap. Apa definisi brutal? Ini dia. Mereka melihat gadis yang pendiam dan cantik ini di barisan belakang ketika mereka pertama kali memasuki ruang kelas, tetapi mereka segera menyadari bahwa dia sudah punya pacar tepat sebelum mereka akan meminta nomor teleponnya. Kemudian, mereka melihat dua saudara kembar yang hidup datang yang membawa harapan, tetapi kedua gadis cantik itu berlari ke arah pria di belakang juga. Hao Ren merasakan tekanan saat dia menyadari bahwa dia telah menghancurkan semangat mahasiswa baru itu. Dia sedikit melambaikan tangan dan berkata, "Jangan terlalu banyak bermain-main." Kelas mulai. Lu Linlin dan Lu Lili menjadi diam, dan mereka duduk di samping Hao Ren, cemberut. Kelas akan segera dimulai, dan para siswa secara bertahap tiba. "Oh, ada mahasiswa baru di program kami bernama Suke. Apakah kamu kenal dia?" Tanya Hao Ren Xie Yujia. "Suke." Xie Yujia berpikir sebentar. "Aku tidak ingat. Dia orang yang memanggilku ke kantor terakhir kali," tambah Hao Ren. "Oh, dia." Xie Yujia mengangguk. "Aku tidak tahu namanya, tetapi ketika Malina menyeretku untuk menonton pelatihan militer kampus, dia datang dan menanyakan arah ke supermarket." Xie Yujia memandang Hao Ren. "Apa yang salah dengan dia?" "Tidak banyak. Kamu memiliki lebih banyak koneksi di Dewan Siswa. Silakan lihat informasi apa yang dapat kamu temukan padanya," kata Hao Ren. Hao Ren memperhatikan ekspresi terkejut di wajah Xie Yujia ketika Suke datang menemuinya terakhir kali, jadi dia tahu bahwa dia pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sekarang dia memikirkannya, Suke pasti mendekati Xie Yujia dengan sengaja terakhir kali ketika dia pergi untuk melihat pelatihan militer kampus dengan Malina. "Oh, oke." Xie Yujia tidak bertanya lagi. Hao Ren pasti punya alasan untuk mencari orang ini. Pada saat ini, Huang Suji mendorong membuka pintu dan memasuki kantor klub panjat tebing. Dia bertanya kepada orang yang sedang duduk di depan komputer, bagaimana pos Lucky. Hari ini adalah hari yang penting untuk merekrut klub. Hari pertama sekolah biasanya bagi siswa tahun pertama untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dan klub biasanya akan memulai kampanye promosi mereka pada hari kedua sekolah untuk merebut sumber daya. Oleh karena itu, meskipun Huang Suji sudah menjadi siswa tahun keempat, dia bangun pagi untuk memeriksa status rekrutmen di Rock Climbing Club. Semakin banyak anggota klub yang dimilikinya, semakin tinggi status yang akan dimilikinya di sekolah. The Rock Climbing Club adalah klub nomor 1 dari East Ocean University. Namun, sejak Lu Linlin dan Lu Lili bergabung dengan klub taekwondo dan klub renang, keanggotaan mereka telah meningkat pesat ke titik di mana ia mengancam posisi klub panjat tebing. Huang Suji berselisih dengan dua presiden klub lainnya karena hal ini. Itu adalah tahun yang sama lagi, dan Huang Suji memberi perhatian ekstra pada gerakan masing-masing klub karena dia tahu bahwa Hao Ren juga menjadi bagian dari ini. Posting itu diposisikan ke atas oleh administrator forum, tetapi sedikit orang yang merespons, jawab anggota itu ketika dia membuka halaman web. Huang Suji melihatnya. Benar saja, hanya 3 atau 4 siswa yang merespons di bawah pos, dan mereka hanya tanggapan acak karena tidak ada dari mereka yang benar-benar berniat bergabung dengan klub. Klub kaligrafi. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Siapa yang akan bergabung dengan klub seperti itu? Huang Suji menyipitkan matanya dengan jijik. Biasanya, semakin besar klub itu, semakin banyak uang yang bisa dibawanya. Anggota harus membayar biaya pendaftaran serta biaya peralatan dan biaya kegiatan. Klub seperti klub panjat tebing bisa menghasilkan banyak uang setiap tahun hanya dengan peralatan panjat tebing dan kegiatan luar ruangan. Hao Ren pasti telah memulai klub kaligrafi untuk memamerkan atau karena minatnya sendiri, pikir Huang Suji dan penasaran berapa banyak boneka yang akan bergabung dengan klub yang membosankan seperti itu. Kursus berlangsung seperti biasa, begitu juga kelas-kelas di sekolah menengah Ling Zhao di seberang jalan. Zhao Yanzi sedang duduk di ruang kelas saat dia bermain dengan balpen di telapak tangannya.
Dia mendengarkan guru bahasa Inggrisnya dengan bosan. Itu adalah hari pertama tahun kelas 9, namun suasana kelas sangat menyedihkan. Guru ahli yang disebut ini sepertinya tidak sebagus Hao-Ren dalam menjelaskan tata bahasa Inggris. Dering, bel pemecatan kelas berdering, dan Zhao Yanzi tiba-tiba melompat dari kursinya. Dia menepuk Ling yang duduk di belakangnya dan berkata, "Hei, ayo makan di lapangan Hongji." Petik 2. Meskipun sekolah menengah Lingzhou memiliki peraturan yang sangat ketat pada siswa, itu memungkinkan mereka untuk pergi keluar sekolah untuk makan siang. Setelah dikunci, selama 1 pagi penuh, Zhao Yanzi akhirnya dibebaskan. "Baiklah, aku tahu. Aku akan pergi dengan Liu Yuntao. Aku kira kita bisa pergi bersama." Ling melihat sekilas ke arah Zhao Yanzi dan mengangkat bahu. "Hehe," Zhao Yanzi menyeret Ling keluar dari ruang kelas. Mereka pergi ke sebelah untuk mencari Liu Yuntao, pacar Ling. Liu Yuntao bermain bagus di tim basket. Meskipun dia bukan salah satu kekuatan utama, dia tinggi, berasal dari keluarga kaya, dan baik untuk Ling. Tidak seperti Zhao Yanzi, Ling memiliki selera yang berbeda untuk pacar. Dia menyukai pria yang lebih tinggi yang bisa memberinya rasa aman. Ling dan Liu Yuntao rukun selama musim panas ini. Oleh karena itu, Zhao Yanzi mengenalnya setelah sekolah dimulai. Sekolah menengah dan sekolah menengah Lingzhou sekarang berada di lokasi yang berbeda, dan beberapa staf departemen sekolah menengah belum tiba. Karena itu, kantin sekolah masih tutup. Sebagian besar siswa pergi dari gerbang depan dan menuju ke lapangan Hongji untuk makan siang. "Hei, apakah kamu Zhao Yanzi?" Seorang pria berwajah gangster yang duduk di atas sepeda motor berjalan menghampirinya setelah dia meninggalkan kampus. Bab 543. "Gongzi, kamu harus membawa kami ke barbecue untuk makan siang, ya?" Menjelang akhir kelas 4, Lu Linlin dan Lu Lili mengingatkan Hao-Ren dengan gembira. Tadi malam, karena fakta bahwa Hao-Ren mendapatkan beasiswa, ia membawa semua teman-temannya, termasuk Xie Yujia dan Malina, ke Hongji Square untuk makan malam. Namun, Lu Linlin dan Lu Lili tidak ingin makan malam dengan teman-teman Hao-Ren yang keras, jadi mereka meminta Hao-Ren untuk mengajak mereka makan siang. "Oke, mengerti." Perut Hao-Ren akan meledak karena dia telah makan makanan selama 2 hari berturut-turut. Karena Hao-Ren tidak kembali pada kata-katanya, Lu Linlin dan Lu Lili dipenuhi dengan sukacita. Bas. Ponsel Hao-Ren yang ada di meja mulai bergetar, dan layar memperlihatkan nama Zhao Yanzi. Gadis ini sudah menyelesaikan kelasnya, Hao-Ren siap untuk Zhao Yanzi datang dan menemukannya kapan saja. Dia melihat nama Zhao Yanzi muncul di teleponnya dan tahu bahwa istirahat makan siangnya sudah dimulai. Kelas pertama di Lingzhou Middle School lebih awal dari East Ocean University. Oleh karena itu, istirahat makan siang mereka dimulai sebelum kelas keempat dari East Ocean University berakhir. Hao-Ren mengangkat telepon, merendahkan suaranya, dan berbisik, "Aku masih di kelas. Aku tidak bisa mengajak kamu makan siang. Saudara, datanglah ke pintu depan sekolahku. Cepat." Zhao Yanzi berteriak di telepon sebelum menutup telepon. Saudara, Hao-Ren pada awalnya tidak bisa berkata-kata, tetapi kemudian dia merasa ada sesuatu yang salah. "Yujia, berikan aku kunci untuk sepedamu." Hao-Ren berbalik dan berkata kepada Xie Yujia. Oh, Xie Yujia memberi kunci untuk Hao-Ren. Karena dia melihat ekspresi khawatir Hao-Ren, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Apa yang salah?" "Tidak ada, aku akan segera kembali." Hao-Ren, yang sangat santai, tiba-tiba menjadi serius. Dia berjalan keluar dari pintu belakang ruang kelas secara langsung. Mereka setengah jalan melalui kelas. Instruktur terkejut melihat Hao-Ren tiba-tiba pergi, tetapi instruktur tidak menghentikannya. Di sisi lain, Hao-Ren berjalan keluar dari ruang kelas dan menuruni tangga. Kemudian, dia membuka kunci sepeda Xie Yujia dan mulai bergegas menuju pintu masuk depan Universitas Laut Timur. Sejak Zhao Yanzi memanggilnya, "Saudaraku," itu membuktikan bahwa dia tidak dalam masalah besar, tetapi dia memang meminta bantuan. Dengan kecepatan Hao-Ren, dibutuhkan sekitar 20 detik untuk mencapai pintu masuk depan universitas dari gedung akademisnya. Hao-Ren berkuda di seberang jalan dan tiba di pintu masuk sekolah menengah Lingzhou, dan dia melihat Zhao Yanzi, Ling, dan seorang anak laki-laki yang dikelilingi oleh beberapa hooligan. Ada juga beberapa siswa sekolah menengah yang menonton dari kejauhan di pintu masuk sekolah. Para perusuh ini selalu berkeliaran di sekitar pintu masuk sekolah, berusaha mendapatkan perhatian beberapa gadis.
Kembali pada hari-hari ketika Departemen Sekolah Menengah Lingzhou masih bersama Departemen Sekolah Menengah, para huligan ini tidak berani berkeliaran di sekitar pintu masuk sekolah karena ada siswa sekolah menengah yang kuat. Sejak Departemen Sekolah Menengah telah pindah dari kampus asli ke tempat yang jauh dari pusat kota, pasukan keamanan belum sepenuhnya dialokasikan, dan para perusuh ini mengambil kesempatan untuk datang dan menyebabkan masalah. Apakah kamu Zhao Yanzi? Bos kami sangat menyukaimu. Ayo makan siang dengannya. Seorang huligan, yang memiliki rambut pirang dan mengenakan jaket kulit, berkata kepada Zhao Yanzi saat dia melambaikan tangan kelelawar kecil. Biasanya, kampus baru dibangun di daerah pedesaan di mana tanahnya lebih murah. Contoh yang baik adalah kampus baru Universitas Samudra Timur, yang memiliki wilayah yang luas. Dengan kampus sekolah yang baru dibangun, pengembangan daerah terdekat berjalan cukup baik. Namun, itu cukup jauh dibandingkan dengan kota, dan huligan masih ada. Zhao Yanzi memandang ketiga huligan dengan wajah lurus, tetapi Ling berdiri di samping Zhao Yanzi dan memegangi lengan Liu Yuntao dengan ketakutan. Liu Yuntao, yang tingginya hampir 1,8 meter, memandangi tiga penjahat yang tampak galak dan tidak berani melakukan apapun. Meskipun ia pandai bermain bola basket, ia masih seorang siswa sekolah menengah, belum lagi ia tumbuh dalam keluarga kaya dan merupakan mutiara dari orang tuanya. Bagaimana dia berani bertarung melawan para huligan ini? Para siswa yang berdiri di sekitar tidak berani mengatakan apa-apa juga. Bahkan mereka yang menyukai Zhao Yanzi tidak berani mendekati mereka. Beberapa dari mereka tidak cukup berani, dan beberapa dari mereka takut bahwa mereka akan terluka dan dengan demikian menunda ujian dan latihan mereka. Selain siswa kelas 9, siswa kelas 8 dan 7 itu bahkan lebih takut. Karena para perusuh melihat bahwa tidak ada guru di sekitar untuk membantu Zhao Yanzi, mereka menjadi lebih dekat dengannya dan menjadi lebih sombong. Orang yang memimpin para huligan ini menyukai Zhao Yanzi, dan dia mendengar bahwa Zhao Yanzi ada di kelas 2 dan tidak punya uang atau kekuasaan di sekolah. Saat itu, ada beberapa orang, seperti Xie Xiaofeng, yang menyukai Zhao Yanzi dan berani dan memiliki latar belakang keluarga yang berpengaruh. Karena itu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Sekarang setelah sekolah pindah, dia merasa seperti kesempatannya datang. Sialan, Raja berhenti. Hao Ren mengendarai sepeda ke pintu masuk sekolah menengah Lingzhou dan melihat huligan ini hendak menyentuh Zhao Yanzi. Karena itu, dia berteriak dan melayangkan sepeda ke sisi trotoar. Bam! Sepeda itu menabrak trotoar, dan Hao Ren meminjam kekuatan ini dan bergegas menuju huligan yang paling dekat dengan Zhao Yanzi, meninju tepat di wajahnya. Oh! Tinju Hao Ren membuat suara memukul jelas saat huligan menutupi hidungnya. Ketika dia mendongak lagi, wajahnya sudah berlumuran darah. Darah ini berasal dari hidung dan mulut huligan ini. Siswa sekolah menengah di sekitar terengah-engah karena mereka tidak mengharapkan pertarungan nyata untuk memecahkan ini dengan cepat. Banyak dari siswa ini baru lulus dari sekolah dasar dan belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Para siswa dari kelas 7 dan 8 belum pernah melihat pertarungan sengit seperti ini sebelumnya. Itu karena sekolah menengah Lingzhou adalah salah satu sekolah terbaik di kota, tidak seperti sekolah menengah yang kacau di mana perkelahian sering terjadi. Liu Yuntao, yang berdiri tepat di sebelah Ling, diliputi ketakutan. Ketika dia bermain basket, dia terkadang terluka. Namun, dia belum pernah melihat pertengkaran dengan banyak darah sebelumnya dalam hidupnya. Dua huligan lainnya tidak berharap bahwa pukulan Hao Ren akan sangat sengit. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum mereka mengambil kelelawar mereka dan melemparkan mereka ke arah Hao Ren. Bagi yang disebut huligan ini, perkelahian jalanan adalah rutin bagi mereka. Meskipun pukulan Hao Ren sangat keras, itu tidak akan membuat mereka takut. Karena mereka memiliki sepeda motor, mereka dapat melarikan diri setelah perkelahian, dan tidak ada yang bisa menyusul mereka. Polisi tidak akan repot-repot menyelidiki perkelahian kecil seperti ini. Karena itu, huligan ini akan baik-baik saja setelah mereka bersembunyi untuk sementara waktu. Dalam kasus terburuk, jika mereka tertangkap, mereka hanya akan dikurung selama beberapa hari. Sebagai perbandingan, para siswa tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah huligan ini dilepaskan, para siswa ditakdirkan untuk mati. Oleh karena itu, para siswa mulai berteriak lagi ketika mereka melihat dua huligan menghancurkan kelelawar logam mereka ke arah kepala dan leher Hao Ren. Fu Cek Yu. Hao Ren menendang salah satu huligan di dada dan meninju yang lain di perutnya. Huligan yang dipukul di wajah oleh Hao Ren mengeluarkan pisau saku. Hao Ren meraih kerah huligan ini dan menekannya langsung ke tanah. Kemudian, Hao Ren menekankan lututnya ke lengan huligan,
membuatnya segera menjatuhkan pisaunya saat lengan itu mati rasa. Oh, oh. Hao Ren meninju mata huligan terkemuka ini dan ingin mencekiknya sampai mati. Hao Ren paling membenci para huligan ini. Kembali di sekolah menengah, salah satu teman sekelasnya, yang dia tidak tahu banyak tentang, harus pindah ke sekolah lain karena huligan. Beberapa siswa lain dari kelas yang berbeda diintimidasi, dihina, dan diperas oleh para huligan ini. Hanya setelah penguatan pasukan keamanan di dekat sekolah di sisi utara kota ditambah sebuah kantor polisi yang baru dibangun, para perusuh ini menghilang. Namun, Hao Ren tidak menyangka bahwa setelah sekolah menengah Lingzhou pindah ke daerah ini, para perusuh ini akan muncul kembali. Saudaraku. Si huligan, yang ditekan ke lantai oleh Hao Ren, segera menyerah. Kedua matanya merah dan bengkak. Hidung dan giginya terus berdarah. Sudut matanya pecah dan berwarna hijau. Tulang alisnya menjadi hitam dan bengkak. Penampilannya yang tajam seolah-olah ditutupi oleh cat. Hao Ren mengangkat tinjunya dan ingin meninjunya lagi sampai wajahnya benar-benar tidak bisa dikenali. Namun, karena ada banyak siswa di sekitar, itu tidak baik bagi mereka jika adegan itu terlalu kejam. Karena itu, Hao Ren menahan tinjunya dan menamparkan wajah huligan dengan gila. Kakak. Bajingan ini tidak menyangka akan bertemu pria kejam seperti Hao Ren. Dia melambaikan tangannya tanpa daya ketika dia hampir mulai menangis. Namun, alisnya bengkak sehingga dia tidak bisa meneteskan air mata. Para penjahat ini menindas yang lemah dan takut yang kuat. Bagaimana mereka bisa tahu semua dendam lama dan baru Hao Ren terhadap mereka? Meskipun Hao Ren tampak sangat baik dan lembut, dia tidak akan membiarkan dirinya diganggu. Kembali ketika dia masih di sekolah menengah, dia menyembunyikan pisau di tas punggungnya dan siap untuk melawan huligan kapan saja. Namun, dia cukup beruntung. Dia tidak pernah mendapat masalah dengan para huligan. Sejak lingkungan di sekitar sekolah diperbaiki, tidak ada lagi huligan di dekat sekolah, dan pisau Hao Ren menjadi tidak berguna. Dua huligan yang ditendang dan ditinju oleh Hao Ren mencoba untuk berdiri. Namun, mereka merasa sangat pusing, dan mereka merasa organ mereka berubah lokasi. Kenapa pria pendek dan lemah ini begitu kuat? Pikir mereka. Bahkan pemimpin mereka, yang dikenal sebagai orang paling sengit di jalan, ditekan ke lantai dan dipukuli dengan sangat buruk. Itu terlalu mengerikan untuk menangis. Nyonya, huligan terkemuka memohon belas kasihan kepada Zhao Yanzi karena Hao Ren tidak punya niat untuk berhenti memukulinya. Kedua matanya buram, dan dia bisa melihat tiga Zhao Yanzi. Dia takut jika Hao Ren terus memukulinya, dia akan mati atau berubah menjadi idiot. Saudaraku, hentikan. Lepaskan mereka, teriak Zhao Yanzi. Alasan mengapa dia memanggil Hao Ren, saudaraku, adalah untuk menutupi hubungan mereka. Namun, setiap siswa kelas 8 dan kelas 9 tahu bahwa Hao Ren adalah pacarnya. Hao Ren menarik kerah huligan dan membuatnya berdiri. Kemudian, dia membalikkan tubuhnya dan berteriak keras, pergi. Huligan, yang sangat pusing, mendengar Hao Ren dan berjalan terhuyung-huyung menuju motornya. Dia bahkan tidak peduli apakah dia bisa mengendarai sepeda motor atau tidak. Dia mengambilnya dan segera pergi. Dua huligan lainnya terlatih-tatih ke sepeda motor mereka dan segera meninggalkan pintu masuk sekolah menengah Lingzhou. Hao Ren menepuk pakaiannya dan menatap Zhao Yanzi dengan khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Yanzi cemberut bibirnya dan tidak menjawab. Namun, para siswa di sekitar mereka terpana dengan apa yang telah terjadi. Bab 544. Ling menatap Hao Ren dengan kaget. Dia tidak menyangka betapa sulitnya, paman, yang selalu disebutkan dengan senang hati oleh Zhao Yanzi ini ketika bertarung dengan para huligan. Gadis sekolah menengah tidak peduli tentang latar belakang keluarga atau nilai. Sebaliknya, mereka menyukai anak laki-laki yang lebih dewasa. Itulah sebabnya mereka cenderung menyukai anak laki-laki yang jago basket. Sekarang Hao Ren melawan 3 orang sendirian, terutama ketika dia bertarung dengan sangat baik sehingga ketiga huligan itu mengemis di lantai, gadis-gadis itu sekarang penuh dengan rasa ingin tahu. Para perusuh telah memotong luka kecil di lengan Hao Ren dengan pisau, tapi ini tidak mempengaruhi seberapa menarik Hao Ren muncul pada mereka. Sebaliknya, cedera itu membuatnya tampak lebih gagah. Mata semua gadis bersinar terang seperti bintang. Mereka pikir Hao Ren adalah pangeran tampan mereka. Anak-anak yang naksir rahasia pada Zhao Yanzi dan menulis surat cintanya semua mendukung dan menyerah sekarang. Anak-anak ini berasal dari keluarga kaya. Zhao Yanzi lucu dan cantik,
jadi mereka ingin mengejarnya. Namun, dari apa yang terjadi hari ini, mereka tahu bahwa bahkan jika mereka berhasil mengejar Zhao Yanzi, mereka tidak bisa melindunginya. Tidak ada dari mereka yang berani membela dirinya ketika mereka melihat 3 penjahat yang tampak galak hari ini. Namun, Hao Ren muncul dan mengalahkan ketiga hooligan dengan mudah. Ayo pergi. Hao Ren mengangkat sepeda kembali, berbalik, dan berkata kepada Zhao Yanzi. Zhao Yanzi menggigit bibirnya. Kemudian, dia duduk di kursi belakang sepeda ketika semua orang memperhatikan mereka. Sekarang, para guru telah mendengar berita itu dan akan keluar. Beberapa siswa dari East Ocean University melihat ada sekelompok siswa sekolah menengah berkumpul di depan sekolah menengah Lingzhao dari seberang jalan, jadi mereka pergi ke seberang jalan untuk melihat apa yang terjadi. Dalam keadaan ini, Hao Ren dan Zhao Yanzi tidak ingin dikelilingi oleh banyak orang. Hao Ren duduk di sepeda, membawa Zhao Yanzi di belakang. Dia naik di jalan yang memisahkan sekolah menengah Lingzhao dan Universitas Samudra Timur dan berlari pergi. Dari mengalahkan hooligan sampai mengambil Zhao Yanzi untuk melarikan diri, Hao Ren tidak banyak bicara. Dia tampak tenang dan hangat sepanjang proses. Gadis-gadis sekolah menengah menyaksikan ketika sepeda menghilang di sudut jalan, dan mereka tiba-tiba berpikir bahwa Zhao Yanzi sangat diberkati. Liu Yuntao yang berdiri di sebelah Ling tiba-tiba kembali sadar. Setelah memikirkan bagaimana Hao Ren menangani situasi dan penampilannya sendiri, dia tiba-tiba tersipu. Baik. Pacar Zi benar-benar luar biasa. Namun, itu bukan kesalahan kamu bahwa kamu tidak bisa menangkis orang-orang jahat, kata Ling sambil menatap Liu Yuntao dan menyentuhnya. Pada saat kritis, Ling senang Liu Yuntao bisa melindunginya dengan tangannya. Namun, dia harus mengakui bahwa pacar Zhao Yanzi itu spektakuler. Dia berbeda dari orang-orang biasa. Ling tiba-tiba teringat komentar pedas dari Zhao Yanzi ini ketika mereka mengobrol semalam di asrama mereka. Zhao Yanzi bangga dan memiliki standar tinggi. Ada banyak anak laki-laki dari Departemen Sekolah Menengah dan SMA yang mengejar dia, dan dia akan menerima banyak surat cinta setiap minggu, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Namun, dia menyukai paman ini. Berpikir dengan cermat, paman ini jauh lebih baik daripada pria tampan biasa. Vroom, vroom, vroom. Salah satu dari 3 hooligan yang melarikan diri dengan sepeda motor melaju kembali, dan pria di dalamnya berkata dengan kejam, kamu bocah. Kamu telah melakukannya dengan baik kali ini tetapi tunggu dan lihat. Aku akan kembali. Vroom, sepeda motor melintasi persimpangan dengan cepat, berubah menjadi titik hitam. Pada saat itu, Hao Ren sudah mengendarai sepeda dan menuju ke Hongji Square. Karena dia tidak ingin melibatkan Universitas Kelautan Timur dalam hal ini, dia tidak menyeberangi Universitas Kelautan Timur tetapi telah mengitarinya. Zhao Yanzi duduk di belakang, memeluk pinggang Hao Ren dengan kedua tangan. Meskipun dia belum tenang, dia bisa mengatakan bahwa Hao Ren benar-benar marah ketika dia memukul mereka. Dia sebenarnya tidak takut pada 3 hooligan itu, tetapi Zhao Guang telah memberi perintah kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitas keluarga. Karenanya, dia tidak bisa memanggil siapapun dari keluarganya untuk menyelesaikan situasi, dan dia juga tidak bisa mengekspos kekuatan sejatinya dan melawan 3 hooligan sendirian. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah memanggil Hao Ren. Dari proses ini, dia merasa bahwa Hao Ren lebih seperti pacar. Dia merasa seperti pacar kecil, tidak memiliki kekuatan, tidak bisa berkultivasi, tetapi bisa merasakan rasa aman dari dilindungi. Dia memegang baju Hao Ren dengan kedua tangannya. Penampilan Hao Ren kali ini pasti akan tersebar di sekitar kampus. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semua orang dari kelas 7 hingga kelas 9 akan membicarakan hal ini. Zhao Yanzi bisa membayangkan bagaimana jadinya. Terserah. Aku tidak peduli, pikir Zhao Yanzi sambil meletakkan satu sisi wajahnya di punggung Hao Ren. Cincin, cincin, cincin. Telepon Zhao Yanzi berdering. Zi. Para perusuh itu berkata bahwa mereka akan datang lagi. Kalian harus lebih berhati-hati. Di telepon Zhao Yanzi, dia bisa mendengar suara cemas Ling. Baik. Aku tahu. Setelah mendengar berita itu, Zhao Yanzi mengerutkan kening dan meletakkan teleponnya. Hooligan seperti ini. 1 detik, mereka akan memohon belas kasihan, dan detik berikutnya, mereka akan membawa lebih banyak orang untuk membalas dendam. Jika itu adalah siswa normal, mereka pasti akan sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani pergi ke sekolah dan akhirnya bersembunyi di rumah. Namun, Zhao Yanzi benar-benar tidak takut pada para hooligan ini.
Ketika mereka tiba di lapangan Hongji, Zhao Yanzi menyeret Hao Ren ke kamar mandi bioskop. Ada wastafel di antara toilet pria dan wanita. Zhao Yanzi menyeret Hao Ren ke sana, dan dia memutar keran dan menarik tangan Hao Ren, menggunakan air untuk mencuci telapak tangannya dan punggung tangannya. Hao Ren hanya menggunakan kekuatan fisiknya sendiri untuk melawan hooligan dan tidak menggunakan esensi alam. Ketika dia meninju ke hooligan, beberapa pukulan terpeleset dan mengenai tanah semen, menggaruk kulitnya. Zhao Yanzi menyaksikan semua itu. Itulah sebabnya hal pertama yang dia lakukan ketika mereka tiba di Hongji Square menyeret Hao Ren ke kamar mandi dan mencuci tangannya sampai bersih. Air keran itu dingin. Zhao Yanzi dengan hati-hati membersihkan batu-batu kecil dan debu di kulit Hao Ren yang terluka. Dari bagaimana batu-batu kecil itu tersangkut di tangan Hao Ren, orang bisa mengatakan bahwa Hao Ren meninju dengan sangat keras, yang mungkin menjelaskan mengapa para perusuh yang tampak galak itu memohon belas kasihan. Hua, air jernih mengalir. Hao Ren menatap Zhao Yan, yang membantunya membersihkan luka-lukanya dengan hati-hati, dan tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Yanzi terkadang lembut dan penuh perhatian. Zhao Yanzi sedikit tersentuh saat dia memegang tangan besar Hao Ren. Dia percaya bahwa bahkan jika Hao Ren tidak berkultivasi, dia masih akan bergegas untuk menyelamatkannya dan menangkis para hooligan dalam situasi itu. Ayo pergi. Zhao Yanzi mencuci kedua tangan Hao Ren bersih. Kemudian, dia mematikan keran dan menyeret Hao Ren ke toko kartun di luar. Apa? Hao Ren bertanya dengan aneh. Cepat. Zhao Yanzi menarik Hao Ren dengan keras. Di dalam toko kecil itu ada banyak hal yang berbeda. Zhao Yanzi berdiri dengan ujung jari dan melihat sekeliling toko. Dia akhirnya menemukan hal yang dia inginkan, jadi dia berlari untuk mengambilnya. Kemudian, dia berlari ke konter untuk membayar. Hao Ren berdiri di pintu masuk dan mengamatinya. Tunjukkan tanganmu, kata Zhao Yanzi sambil memelototi Hao Ren. Hao Ren melengkungkan bibirnya dan mengulurkan kedua tangan di depannya. Zhao Yanzi membuka paket yang baru saja dia beli dan mengeluarkan beberapa band-aids bermotif kartun. Kemudian, dia membalik tangan Hao Ren dan menempelkan band-aids di persendiannya. Hao Ren memandangnya dengan aneh. Dia tidak berharap dia akan membeli sesuatu seperti ini di toko kecil, jadi dia agak tersentuh oleh tindakannya. Zhao Yanzi ingat bahwa tempat ini menjual band bantu lucu bermotif kartun dari terakhir kali ketika Hao Ren datang berbelanja dengannya. Itu sebabnya ketika Hao Ren terluka kali ini, dia membawanya ke sini. Baik. Aku akan menyimpan sisanya untuk diri aku sendiri. Zhao Yanzi menaruh sisa band-aids di sakunya. Dia tampak sangat pelit sehingga dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak band-aids yang dibelinya dengan uangnya sendiri di Hao Ren. Hao Ren memandang saat itu. Kelas keempat di universitas belum berakhir, jadi dia tidak bisa menelepon si Yujia. Lalu, dia menatap Zhao Yanzi dan berkata, aku akan mentraktirmu Mi. Oke. Zhao Yanzi cemberut. Dia tidak terlalu memilih makan siang karena waktu istirahat makan siang terbatas. Dia tidak punya waktu untuk pergi makan sesuatu yang baik bahkan jika dia mau. Hao Ren membawa Zhao Yanzi ke restoran mie daging sapi yang sering dia kunjungi, dan dia menemukan meja untuk 2 orang dan memesan 2 mangkuk mie sapi. Zhao Yanzi mengenakan seragam sekolahnya hari ini, tetapi tidak ada siswa sekolah menengah Lingzhao lainnya di sana. Ketika dia duduk dengan Hao Ren, dia menarik banyak perhatian karena kecantikannya. Banyak mahasiswa terus menatapnya. Ketika mereka selesai mie daging sapi mengepul, Hao Ren melihat waktu dan melihat bahwa ini adalah waktu periode keempat di universitas berakhir. Dia duduk di sepeda dan membawa Zhao Yanzi kembali ke sekolah. Vroom, Hao Ren dan Zhao Yanzi melihat puluhan sepeda motor perak berkeliling ketika mereka tiba di pintu masuk sekolah menengah Lingzhao. Pemimpin hooligan yang baru saja dipukuli Hao Ren duduk di belakang sepeda motor besar. Begitu dia melihat Hao Ren, dia menunjuk yang terakhir dan berkata, "Bos, itu dia." Area di sekitar matanya bengkak, jadi matanya sekarang berbentuk garis. Dia telah menaruh banyak obat di wajahnya, dan itu bahkan terlihat lebih berwarna daripada sebelumnya. Orang dengan sepeda motor terbesar adalah bos para hooligan. Dia mengenakan jaket olahraga hitam dan memiliki tato hitam di lengannya. Dia tampak kejam dan kuat. Jika itu adalah siswa biasa, mereka akan berlari untuk kehidupan mereka setelah mereka melihat mereka. Namun, ketika Hao Ren melihat mereka, dia merasakan hal yang sama seperti Zhao Yanzi, yang merupakan perasaan benci dan jengkel. Sepeda motor dengan cepat mengelilingi Hao Ren dan sepedanya dalam sekejap mata. Vroom.
Mereka sengaja menginjak gas sehingga sepeda motor akan mengeluarkan suara lebih keras. Ada asap hitam di mana-mana. Bos. Bos, di luar Clearstream Cafeteria, seorang antek Huang Suji berlari ke arahnya dan berkata, Hao Ren dikelilingi oleh hooligan di luar Lingzhou Middle School. Ah, ada pertunjukan yang bagus. Tiba-tiba Huang Suji menjadi sangat bersemangat. Dia membawa puluhan antek dan bergegas menuju pintu masuk utama Universitas Samudra Timur dalam kegembiraan. Selain dari Huang Suji, mahasiswa lain dari East Ocean University juga mendengar berita itu, dan mereka juga bergegas menuju pintu masuk utama Universitas East Ocean. Ini terjadi ketika periode keempat berakhir di East Ocean University, begitu banyak siswa keluar dari gedung akademik. Para perusuh ini telah mengepung Hao Ren dan Zhao Yanzi, dan mereka tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan karena mereka menginginkan kerumunan seperti ini. Siswa sekolah menengah yang baru saja selesai makan siang di restoran sekitarnya kembali dan juga muncul di pintu masuk utama sekolah menengah Lingzhou. Huang Suji memimpin puluhan anggota klub panjat tebing, dan dia melihat Hao Ren dikelilingi oleh puluhan hooligan. Anehnya, dia kenal bos geng itu. Hahaha, hebat. Tidak peduli seberapa baik kamu dalam pertempuran, Hao Ren, kamu tidak akan bisa mengalahkan puluhan penjahat, pikir Huang Suji sambil berdiri di belakang kerumunan dengan gembira. Saudara Huang, kata bos hooligan ketika dia melihat Huang Suji. Ekspresi wajah Huang Suji tiba-tiba berubah. Bab 545. Puluhan hooligan mengepung Hao Ren dengan sepeda motor, dan dia berbalik dan memandang Huang Suji ketika dia mendengar itu. Penampilan Huang Suji berubah kaku. Kemudian tiba-tiba, sial. Siapa yang berani mengganggu Brother Hao? Serang dan bertarung. Huang Suji tiba-tiba menyerang dan meninju bos hooligan di wajahnya. Pria itu tidak mengharapkan pukulan itu dan sangat terkejut. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi dia jatuh ke tanah dengan motornya. Huang Suji tiba-tiba berbalik dan mengangkat kerah pria itu. Dia memberinya pukulan kuat lagi dan berteriak, aku akan membunuh siapapun yang berani mengganggu Brother Hao. Pria ini juga tidak bisa bereaksi terhadap serangan mendadak itu, dan Huang Suji memberinya pukulan keras lagi di wajahnya. Huang Suji adalah kapten Rock Climbing Club, jadi dia sering berolahraga. Dia memiliki otot yang kuat, dan struktur tubuhnya besar. Dia menggunakan semua kekuatannya dalam pukulannya dan mengenai bos hooligan di kepalanya, membuatnya pusing. Beraninya kamu mengganggu saudara Hao. Bagaimana kamu berani mengganggu Brother Hao? Huang Suji duduk di atas bos hooligan dan memukulnya satu pukulan demi satu. Seluruh proses terjadi hanya dalam beberapa detik, dan semua orang tidak cukup cepat untuk bereaksi. Bukan hanya para hooligan terkejut, tetapi bahkan anggota Rock Climbing Club dikejutkan oleh tindakan Huang Suji. Para hooligan di sekitar Universitas Kelautan Timur ini semuanya mengenal Huang Suji, dan bos mereka berteman baik dengan Huang Suji. Karena Huang Suji adalah putra seorang wakil wali kota, para hooligan ini menjilat Huang Suji dan sering memanggilnya saudara Huang. Sekarang Huang Suji telah dibebankan langsung pada bos mereka dan memukulnya dengan sekuat tenaga, mereka tidak punya waktu untuk memproses semuanya. Anggota klub panjat tebing di sisi Huang Suji tahu bahwa dia dan Hao Ren adalah musuh. Meskipun mereka merasa bahwa Huang Suji sering menghindari Hao Ren dengan sengaja, mereka tidak pernah berharap Huang Suji berlari dan membantu Hao Ren melarikan diri dari masalah. Dari betapa putus asa Huang Suji bertarung, sepertinya dia dan Hao Ren adalah teman yang sangat baik. Kurang ajar kau, Huang Suji. Meskipun bos hooligan tertembak ke tanah, dia tidak lemah. Dia membujuk Huang Suji karena ayahnya adalah wakil wali kota-kota, tetapi dia tidak lagi peduli dengan koneksi Huang Suji ketika dia diserang. Para anggota klub panjat tebing melihat bahwa situasinya tidak baik, jadi mereka bergegas. Mereka berpegangan pada para hooligan dan mulai memukul mereka. Para mahasiswa adalah semua elit dari klub panjat tebing. Mereka menyukai olahraga luar ruangan dan memiliki kekuatan ledakan yang hebat, dan mereka semua tingginya 1,8 meter. Adegan itu spektakuler seolah-olah tentara garis depan dituntut untuk berkelahi. Puluhan hooligan telah melalui dan selamat dari perkelahian yang berbeda. Meskipun mereka tidak sekuat dan sebesar siswa ini, mereka tidak lemah dalam perkelahian. Bang, bang, peng, peng. Puluhan sepeda motor didorong ke tanah karena kedua belah pihak terlibat dalam perkelahian. Pakaian Huang Suji tercabik-cabik, dan dia tidak bisa menjaga sosok tampannya yang sopan di depan semua siswa sekarang. Karena itu, ia menggunakan satu tangan untuk menekan bos leher hooligan dan tangan lainnya untuk memukulnya. Kakak Hao bukan seseorang yang bisa kau pedulikan.
Untung aku cepat-cepat datang ke sini. Teriak Huang Suji saat bertarung. Dari wajahnya yang marah, sepertinya dia telah membawa anggota klub panjat tebing untuk membantu Hao Ren. Hua, bos hooligan itu bengkak merah. Dia menangkap Huang Suji, dan mereka berguling sampai mereka mencapai tempat tidur bunga di samping pintu masuk sekolah menengah Lingzhou. Para perusuh dan anggota klub panjat tebing lainnya semuanya bertempur dengan keras. Pakaian mereka robek, dan ada goresan di sekujur tubuh mereka. Anggota klub panjat tebing bergaul dengan Huang Suji yang kaya. Karena ini adalah momen penting bagi Huang Suji, mereka akan memberikan semua upaya mereka. Juga, karena Huang Suji adalah putra seorang wakil wali kota, bertarung bersamanya akan menciptakan ikatan yang lebih dalam, jadi itu tidak akan salah. Hao Ren dengan ringan memegang bahu Zhao Yanzi dan mundur beberapa langkah. Mereka mundur ke depan spanduk sekolah menengah Lingzhou dan menyaksikan mereka berkelahi. Zhao Yanzi tampak sangat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah orang-orang baik ini berteman dengan Hao Ren di universitas? Pikir mereka. Namun, nama itu, Huang Suji, sepertinya membunyikan lonceng di benak Zhao Yanzi. Para siswa yang berkumpul setelah mendengar berita tentang pertarungan juga sangat bingung. Yang mereka tahu adalah bahwa seorang siswa sekolah menengah dan Hao Ren dikelilingi oleh beberapa hooligan. Jadi, mereka tidak mengerti mengapa Huang Suji membantu Hao Ren. Cek. Siapa yang berani melawan Hao Ren? Zhao Jiayi dan teman-teman lainnya dari Hao Ren bergegas membawa tongkat kayu di tangan mereka. Mereka baru saja bangun sekitar jam 11 dan sedang bermain kartu di asrama mereka. Mereka tiba-tiba mendengar berita bahwa Hao Ren sedang dipukuli oleh para hooligan di sekolah menengah Lingzhou, jadi mereka semua bergegas. Namun, pada saat mereka bergegas, mereka menemukan Hao Ren berdiri di samping dan menonton sementara Huang Suji dan anggota klub panjat tebing sedang bertarung dengan para hooligan. Apa situasi ini? Bahkan Zhao Jiayi tidak mengerti. Weber, mobil-mobil polisi dari kantor polisi terdekat datang dengan lampu menyala, dan polisi segera tiba di gerbang sekolah menengah Lingzhou. Para hooligan dipukuli dengan buruk oleh anggota klub panjat tebing, jadi mereka tidak punya cara untuk melarikan diri. Wajah Huang Suji semuanya tertutup tanah, dan dia akhirnya bisa berdiri tegak meskipun ada luka panjang di kaki bagian bawahnya yang terpotong oleh sepeda motor. Lukanya tidak dalam, tapi darah masih menetes ke bawah. Kemejanya yang mewah sudah robek, dan tanah semennya juga menggores jam tangannya yang mahal. Bawa semuanya, kata kepala polisi itu tegas ketika dia melihat para perusuh. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat Huang Suji dan puluhan mahasiswa yang berpartisipasi dalam pertarungan. Dia secara acak menunjuk beberapa dan berkata, kalian juga datang dan berikan pernyataanmu untuk membantu penyelidikan. Dia mengenali Huang Suji dan tahu bahwa dia adalah putra seorang wakil wali kota. Karena itu, dia tidak akan memilih Huang Suji. Untuk anak-anak generasi kedua dari orang kaya dan politisi, ia tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahunya. Itulah sebabnya kepala polisi sudah tahu seperti apa rupa Huang Suji dan tahu bahwa dia belajar di Universitas Samudra Timur. Selama 4 tahun terakhir, Huang Suji tidak menimbulkan banyak masalah. Semakin tinggi orang tua dalam sistem pemerintahan, semakin berhati-hati anak-anak mereka. Kepala polisi ini tidak benar-benar memahami situasi dan bertanya-tanya, mengapa Huang Yuji berkelahi dengan para perusuh setempat. Semua sepeda motor digerakkan oleh polisi sementara para perusuh semua ditangkap dan dibawa oleh mobil polisi. Ada juga beberapa anggota Rock Climbing Club yang ikut memberikan pernyataan. Huang Suji menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjalan ke Hao Ren. Dia tersenyum lebar dan berkata, Saudara Hao, apakah kamu baik-baik saja? Semua siswa dari East Ocean University yang datang untuk melihat apa yang terjadi terkejut. Huang Suji selalu melakukan apapun yang dia inginkan tanpa mengikuti aturan dan tidak menghormati siapapun. Namun, dia memanggil Hao Ren, Saudara Hao. Mereka semua berpikir bahwa Huang Suji memiliki dendam pribadi terhadap para hooligan ini. Huang Suji membenci situasi ini. Apa yang terjadi di laboratorium komputer gedung akademik membuatnya kehilangan muka. Namun, hanya ada puluhan siswa di sana pada saat itu, jadi itu tidak berdampak besar pada reputasinya. Namun, setidaknya ada 100 siswa yang menonton kali ini. Huang Suji tahu bahwa dengan Hao Ren, seseorang hanya bisa bersikap baik dan tidak kasar, jadi dia hanya bisa menurunkan dirinya dan memanggil Hao Ren, Brother Hao.
Dia tidak peduli apa yang akan disukai rumor di sekolah karena dia sudah di tahun keempat dan akan lulus. Namun, jika Hao-Ren berpikir bahwa dia membawa para hooligan, maka dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Jika dia mengganggu Hao-Ren, masa depan ayahnya akan hancur. Jika masa depan ayahnya hancur, hidupnya juga akan hancur. Tidak ada yang menentangnya karena dia adalah putra wakil wali kota. Jika ayahnya tahu bahwa dia memanggil hooligan untuk memukul putra Hao Zonghua, Huang Suji tahu bahwa ayahnya pasti akan membunuhnya. Itulah tepatnya mengapa ketika bos hooligan menyambutnya, Huang Suji langsung tahu bahwa dia harus memutuskan semua hubungan yang dia miliki dengan mereka. Bahkan jika itu berarti bertarung sampai kepalanya berdarah, itu masih layak dilakukan. Dia bersedia untuk menurunkan dirinya selama Hao-Ren tidak salah paham dengannya. Semuanya layak. Ayah Huang Suji telah memberitahu Huang Suji beberapa kali bahwa jika Hao Zonghua mengatakan beberapa patah kata kepada pemerintah provinsi, dia mungkin kehilangan posisinya sebagai wakil wali kota tahun depan. Ketika semua orang terkejut, seorang gadis tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan dan berkata, "Sepupu, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu memukul San dan orang-orangnya?" Semua orang menatapnya ketika dia mengatakan ini. Huang Suji menyadari apa yang terjadi ketika dia melihat sepupu kecilnya melompat keluar dari kerumunan. Dia tahu bahwa sepupunya, Yu Qing, memanggil San dan para hooligan. Sekolah menengah Lingzhou, sekolah yang dihadiri sepupu kecilnya, baru saja pindah, dan bibi Huang Suji menyuruhnya untuk merawat sepupunya yang kecil. Huang Suji tahu bahwa kepribadian sepupunya yang kecil akan menyebabkan banyak masalah, tetapi dia tidak punya waktu untuknya. Dia memberitahu San, hooligan, untuk menjaga Yu Qing, dan dia memberi Yu Qing nomor telepon para hooligan agar dia bisa menelepon mereka jika dia pernah dalam masalah. Para hooligan semua dipanggil oleh Yu Qing. Itu adalah kebenaran. Kemarin, Yu Qing sangat marah karena Zhao Yanzi dan Hao-Ren, jadi dia ingin mendapatkan beberapa hooligan untuk menakuti Zhao Yanzi. Itu sebabnya dia memanggil San. Ketika San hooligan datang ke sekolah menengah Lingzhou dan melihat bahwa targetnya adalah Zhao Yanzi, gadis yang disukainya, dia senang. Namun, mereka tidak berharap akan dipukuli oleh Hao-Ren dengan sangat buruk. Jika itu sebelumnya, dan mereka tahu mereka tidak bisa menang, mereka akan membiarkannya begitu saja. Namun, karena sepupu Huang Suji memanggil mereka dan dengan demikian didukung oleh Huang Suji, mereka memutuskan untuk mengundang bos mereka dan kembali untuk memberi pelajaran pada Hao-Ren. Huang Suji tidak bodoh. Dia memperhatikan bahwa ada seorang gadis dalam seragam sekolah menengah Lingzhou di samping Hao-Ren, jadi dia segera memahami situasinya. Tiba-tiba dia menjadi sangat marah. "Apakah kamu benar-benar buta? Beraninya kau mengganggu adik perempuan Brother Hao?" Huang Suji memelototi dan meraung begitu keras sehingga gendang telinga semua orang akan meledak. "Iya." Dia segera menamparkan wajah Yu Qing. Tamparan ini keras dan keras. Yu Qing berputar 2 atau 3 kali sebelum dia dapat menemukan keseimbangannya lagi. Wajahnya langsung bengkak, dan tanda tangan muncul. Bisnis ayah Yu Qing diberikan kepadanya oleh ayah Huang Suji. Itulah sebabnya Huang Suji tidak khawatir tamparan yang dia berikan kepada Yu Qing ini akan menyebabkan masalah baginya. Wow, Yu Qing selalu suka memerintah di sekolah dan tidak pernah diperlakukan dengan buruk. Dia segera menutupi wajahnya dan duduk di tanah, menangis. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.